Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada malam hari ini dalam acara peringatan Tahun Baru Islam sekaligus peringatan 10 Muharram. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat lagi yang kemudian amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu PD Kepala Desa Partai Jaya, yaitu Ibu Hajah Jusmiati SK. Selamat datang Ibu. Yang kedua, tokoh masyarakat Partai Jaya, Bapak Sukarmi. Kemudian selanjutnya Bapak RT, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Pembina dan Nasihat Masjid Rahmat, Bapak Ketua BPD, Bapak Yenti Nazir, Bapak RW, Bapak RT, Bapak tokoh masyarakat dari partai yang ada di lingkungan Masjid Rahmat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Adapun rangkaian acara kita dari pada maghrib tadi, yaitu buka puasa dan makan bersama anak yatim, dilanjutkan tadi dengan santunan anak yatim, dan malam ini setelah membaca Isya, setelah sholat Isya, kita akan melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Ananda Muhammad Adnan. Kepada Ananda Muhammad Adnan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga apa yang dibaca kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga acara kita pada malam hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata sambutan yang pertama oleh pengurus Masjid Ar-Rahman yang akan diwakili oleh wakil ketua yaitu Bapak Jubrijal. Kepada Bapak Jubrijal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustaz yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Nofredi SHG. Semoga tausiah yang disampaikan pada malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Pandojaya beserta staf pemerintahan Pandojaya dan segenap pemerintahan di Galimantoyan. Yang berkenan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak pengurus atau segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang hadir mewakili pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Rahim yang hadir pada malam hari ini, dan tokoh masyarakat Candi Pandai, alim ulama di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai, serta bapak-bapak, ibu-ibu
ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir dalam rangka acara santunan, pemberian santunan dan memperingati 1 Muharram atau tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Salawat dan salam tak dapat pernah kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yang selalu berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kalau di yaum yang Isya nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Ketua Masjid, yaitu Bapak Zulkifli Rusdi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada sesuatu tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan. Yang kedua, kami segenap pengurus masjid mengucapkan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang ketiga, kami pengurus masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu donatur atau jamaah Masjid Ar-Rahman sehingga acara pada malam ini dapat terlaksana. Dan semoga santunan kita berikan kepada anak yatim dapat bermanfaat bagi mereka dan menambah giat mereka belajar. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang memberikan santunan akan dilimpahkan atau dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Kepala Desa Pardajaya beserta staf atau jajarannya yang meluangkan waktu atau bersedia hadir di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Jumrijal mewakili Ketua Masjid Ar-Rahman yang tidak bisa hadir. Beliau juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena beliau tidak bisa bersama kita pada malam hari. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Desa Pardajaya Hajah Yusmiati SK kepada Ibu, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hasrul Mulyadi FPD, selamat datang di desa kami Ustaz. Juga saya hormati ada Ketua BPD di sini Pak Ilmi Nazir. Tadi nggak ada ya? Ya. Juga saya hormati
pengurus Masjid Ar-Rahman beserta ibu-ibu pengurusnya juga yang saya hormati Bapak Tekes, Pak Beni Malindo, beliau yang selalu menemankan saya di mana ada acara. Juga saya hormati Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan ini. Hadir juga bersama kita suami tercinta Bapak Suharmi Hasan yang selalu menemani saya kemana berada. Pendamping sehidup semati. Juga saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh, ulama, cerdik pandai yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan meringankan langkah kita pada acara menyambut 1 Muharram dan penyantunan anak yatim di lingkungan Masjid Ar-Rahman. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya baru bisa berkesempatan hadir di tengah-tengah kita bersama. Maklumlah Bapak, kadang ada acara lain yang berketepatan ini. Jadi kadang kesehatan saya kan akhir-akhir ini agak terganggu. Jadi pas ada acara itu kadang ada lagi berobat, kadang lagi ada kegiatan lain. Jadi saya mohon maaf. Baru pertama ini saya menghadiri Masjid Ar-Rahman ini. Sebelumnya sudah juga di acara lampu colok ya Pak Sekdes ya. Alhamdulillah saya sudah menjabat di Desa Bando ini selama 4 bulan. Mungkin ada juga yang belum mengenal kita di sini ya Bapak Ibu. Mungkin Ustadz juga belum kenal ya. Oh, kenal aja. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ibu Jusmiati. Terkadang orang memanggil Ibu Yani. Entah dari mana datang Yani-nya nggak tahu juga. Kami tinggal di Rengas 9, Blok C52. Kalau Bapak Ibu nanti ada berkesempatan hadir, boleh mampir ke rumah kami. Tempat apa namanya? Derita. Ya Pak Suharmi ya. Mungkin ada yang kenal sama Pak Suharmi. Ada yang kenal Pak. Sebagian beliau pernah caleg di sini dulu, tapi belum ada rezeki untuk membangun kita di sini. Dulu caleg dari 4 provinsi, tapi belum ada rezeki untuk membangun Desa Bando kita ini. Mungkin di lain waktu mungkin ya Pak ya. Iya Pak ya Tri. Baiklah, selama 4 bulan kita di sini, kita belum banyak berbuat apa-apa Bapak Ibu. Baru ada beberapa hal yang kami lakukan di desa ini. Yang pertama, pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan itu ada yang kami lakukan di Dusun Sadu. Bapak Ibu mungkin tahu ya, yang di pinggir jalan itu. Yang di pinggir jalan itu. Kemarin kami melakukannya sama dengan staf desa. Ada Pak Sekdes juga di situ. Dengan agresifnya Pak Sekdes yang membantu di situ. Sampai terangkat sekitar 25 damtrak ya. Jadi setelah kami bersihkan, masih ada yang berani Bapak Ibu membuang sampah di situ. Kadang ada namanya Pak Kadri di desa itu, sampai dikejar-kejar mereka. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama
membersihkan lingkungan kita di sini. Apalagi kita tidak lama lagi akan melaksanakan momen 17 Agustus di tempat kita. Jadi kepada bapak-bapak aparat RT RW, mohon nanti dihimbau kepada warganya untuk memasangkan bendera. Nanti kami akan berikan surat pemberitahuannya untuk pemasangan bendera. Kalau kita cinta Indonesia, Pak, bendera RW. Nah, ya, bendera. Mungkin nanti kalau saya lama-lama berbicara di sini tidak jadi Pak Ustadz nanti berbicara di sini. Yalah, sampai di sini dulu perkenalan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita dengar kepada Ibu Hajah Jusmiati SKM selaku kepala desa kita, kepala desa Mandalaya. Dan selanjutnya kami sampaikan ada sedekah dari jamaah haji kita yang baru pulang dari Mekah, yaitu Bapak Hartono dan Ibu Deni Kartita dan juga Bapak Ahmadi dan Ibu Samyasi. Ini ada bingkisan dari Mekah, yaitu berupa Al-Quran Madinah dan sajadah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hartono, Ibu Leni, Pak Ahmadi dan Ibu Asih. Acara selanjutnya itu acara inti kita, yaitu ceramah agama dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah. Kepada Al-Ustaz Lopriani SAG kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bu ya. Dari Kabupaten Siak Bu sampai ke Siak Hulu. Iya Pak, 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Kades kita, alhamdulillah wajah ibu tak asing lagi bagi saya. Mungkin barangkali ibu jumpa sama saya baru kali ini. Biasanya orang yang terkenal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah ditelepon, Pak Ustaz, tolong hubungi Pak Kanwil. Saya bilang, saya kenal dengan Pak Kanwil, Pak Kanwil kenal tak dengan saya? Itu persoalan Pak. Yang sama-sama kita muliakan, Sekdes juga, Pak Beni Malino. Ini lawan berat saya ya Bu. Tanya sama dia. Kalau saya main dia menang 1, saya kalah 2. Bapak teman desa, jemaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau yang saya sebut namanya satu persatu setengah jam
Mungkin barangkali ada pengurus yang kecewa sama saya, tapi saya tak kecewa sama ibu. Tadi saya habis meeting sebentar Bu, pada maghrib Zoom meeting tadi, ada Zoom meeting tadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, dikira saya hari ini ibu yang dimuliakan Allah bukan terima. Sebab selesai sholat isya baru saya muncul ke sini, baru pakai sarung juga loh. Selawat dan salam berjunjungan Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya izin sama Pak Sekdes tadi kenapa? Saya bilang 10 menit, tambahlah 5 menit katanya. Udah 5 menit loh Pak. Kalau saya ngaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu potong ayat itu 1 jam. Sanggup enggak Bu? Bu. Apalagi Ar-Rahman ini ibu yang dimuliakan Allah, mungkin sekitar 1 tahun saya tak masuk di sini untuk kajian Bu. Entah lupa nama saya, atau lupa, pura-pura. Nggak tahu saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya alhamdulillah hari ini kita berjodoh sama jemaah ibu bapak yang dimuliakan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ngantuk Bu? Udah yakin ya suara saya? Kalau ngantuk juga Bu, biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tak mau tidur di rumah datang ke masjid, insya Allah terlagi tidur. Untuk Ar-Rahman ini Pak, Ar-Rahman ini tak banyak tongaknya, karena seandainya banyak tongaknya masjid, insya Allah tidur itu. Bu, Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewakili ketua tadi hari ini bukan 1 Muharram. Hari ini sudah masuk kita 10 Muharram. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang disebut dalam Asyura. Lihat aja buku Asyura itu. Ibu semenjak Ambo tidak majas itu ada pakai buku itu lagi. Dulu setiap tahun Pak. Ya bukan dulu setiap tahun Bu. Saya membina di masjid ini mulai dari musola 7 tahun. Tapi alhamdulillah saya hijrah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hijrah dari Kecamatan Siaulu ke Kabupaten Siak. Tapi hijrah saya sebentar Bu, balik lagi. Beda dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad 53 tahun di kota Mekah, pindah hijrah ke Madinah 10 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Hijrah saya 4 hari di Siak, 4 hari di sini loh Bu. Balik besok, balik berangkat subuh. Hijrah saya beda-beda. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau 40 tahun diangkat oleh Nabi, 3 tahun menjadi Nabi, langsung hijrah ke kota Madinah. Kenapa hijrah ke kota Madinah? Nabi bukan takut, tapi yang di kota Mekah ketika itu banyak abunya Pak. Tahu Bu? Di sini masih ada abu Pak, terutama Abu Dada. Kalau di sana adalah Abu Jahal, karena kedengkian orang ketika itu Fir'aun yang tidak senang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Muhammad, mulai hari ini kau berangkat ke kota Madinah. Di Madinah sudah menunggu Pak. Tala'al badru alaina min samiyatil wad. Sudah disambut oleh kota Madinah. Ada kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Siak. Belum tua kali laki-laki menghadap kepada saya, Pak, ya saya mau curhat kepada Bapak. Istri Bapak mana? Istri saya tinggal di rumah. Saya sebetulnya hijrah Ustaz. Hijrah ke mana Bapak? Saya diusir oleh istri saya, Mak. Hijrah. Kenapa Bapak diusir oleh istri saya?
saya nggak sholat. Betul. Hijrah itu apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, paling tidak hijrah fisik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah fisik, dia dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah yang tidak baik kepada yang baik. Hijrah yang kepada tak sholat kita. Hijrah yang tidak kita awal tahu kita. Biasanya tak pandai ngaji, pandai ngaji, itu hijrah Pak. Jangan beda. Tua-tua melatih, makin tua makin jadi Pak. Ya Pak. Banyak hari ini Pak. Ya Pak. Siapa Pak? Banyak hari ini kepada yang dimuliakan Allah. Hijrah itu hijrah apa? Dari yang tidak sholat, dari yang sholat kepada tidak. Oke. Dulunya ngaji, sekarang tak ngaji. Apalagi dunia hari ini ibu yang dimuliakan Allah. Barangkali bapak ibu yang dimuliakan Allah buka surat Al-Asr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dirimu perhatikan apa-apa yang kita perbuat. Baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, semua yang kita pakai akan musnah. Pangkat dan jabatan tiada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita pernah menghitung dapat. Makanya kata Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung lagi diri awak. Pernah tak ibu hitung diri? Saya sudah 60 tahun hari ini. Saya sudah 50 tahun hari ini. Saya sudah 70 tahun mau kemana kita? Tahu tak ibu? Udah tak ibu ngitung? Ada yang umur sekarang 62 tahun 11 bulan? Tak ada ya, berarti angkat tangan. 1 bulan lagi ya. Kalau ada boleh kambing makan untuk kambing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri balik. Hendaknya kita menghitung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita dulu Pak. Dulu kita sangat dihormati sama orang. Setiap yang lewat hormat kita. Ya Bu ya. Dulu. Ya. Kenapa dia berpuasa ketika itu? Hari berganti hari, dimulai minggu berganti disambut dengan bulan tahun akan datang. Musnahlah semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penggantian jabatan tiada lagi gunanya, harta benda ada musnah. Dan habis semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, golongan 3A, 3B, 3C dan lain sebagainya musnah tak ada. Ya Bu ya. Harta benda yang kita punya masih kita pelihara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 12 bulan yang Allah ciptakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buka dalam surah Al-Baqarah 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? 12 bulan yang Allah ciptakan. Sebelum langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mempersiapkan 12 bulan itu. 4 bulan di antaranya ada suatu bulan yang paling istimewa yang disebut bulan yang baik. Sesudah yang namanya bulan suci Ramadan, apakah bulannya itu? Yang pertama yang disebut dengan bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab dimuliakan Allah? Apa yang terjadi? Yang disebut dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut yang kedua, bulan yang paling istimewa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah. Zulhijjah. Ini bulan yang paling istimewa yang disebut dengan bulan Muharram. Bulan yang paling dijaga oleh Allah, bulan yang paling disegani oleh Allah, yaitu ada yang disebut Tasyu'a dan Ashura. Bu, ada yang puasa tadi? Dapat ya, alhamdulillah.
yang disebut dengan puasa 10 Muharram. Kenapa disebut bulan Muharram, Bu? Ini kok ada pula bulan Muharram? Banyak cerita dalam kitab Quratul Nasih yang saya baca, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istimewanya pada bulan Muharram ini? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, jatuh pada 10 Muharram. Apa kesalahan Nabi itu? Kan itu ya. Pada Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam sudah Allah jangan masuk surga, kamu masuk surga dulu. Rupanya Adam ini adalah sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kepada Allah? Hai Allah, enggak enak sendiri di surga. Pada surga itu dikatakan Al-Quran itu sudah enak. Tapi apa kata Nabi Adam ketika itu? Tak enak di surga. Kenapa tak enak? Sendiri. Memang tak enak seorang itu ingin berteman. Makanya dikeluarkanlah wasurbi wa tafaq itu. Perempuan itu bukan dilahirkan dari seorang bapaknya Hawa ketika itu, bukan seorang ibu. Diambilkan dari tulang yang bengkok. Makanya ibu-ibuku banyak yang bengkok, Pak. Oh, bukan des. Bukan des ini senyum. Oh, kena sama bukan des. Bukan des, kurang-kurang kena sama orang. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, mana senang saja itu di situ? Enggak ya Allah. Makanya jangan pantangan satu memakan yang namanya perut. Ketika itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Adam ketika itu? Ya Allah, ya Tuhanku, saya sudah bersalah. Kalau saya tidak dimaafkan ya Allah, pasti aku termasuk orang yang sulit jatuh pada bulan. Nabi Nuh diselamatkan. Tahu Nabi Nuh tu? Tahu? Dimaafkan aja Nabi Nuh tu. Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdampar dalam sebuah bukit yang sangat luar biasa yang disebut Bukit Tur. Terdampar ketika itu Nabi Nuh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh, ya Allah, terlagi banyak akan datang. Selamatkan warga yang ikut sama engkau ya Nuh, termasuk anak-anak engkau ya Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, dengan apa saya bikin kapal? Kau tanam itu kayu-kayu, pohon-pohon lama ya Allah. Iya, tanam dulu. Tak lama akhirnya kayu besar dibikin. Tujuannya Allah adalah baik kepada Nabi Nuh ketika itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kalau biasanya kalau orang-orang yang waras itu bikin sampah itu di mana? Di sungai. Dia tinggi bukitnya. Ada apa kira yang terjadi? Rupanya ada kehendak Allah. Kalau seandainya Nuh kau bikin kapal di sana, banyak yang ejek. Anaknya yang tidak mau mengikut ayahnya yang tercinta. Tahu anaknya? Siapa anaknya? Anak Nabi Nuh yang nakal, yang disebut dengan Kan'an. Kan'an mati dalam keadaan terhina karena tidak mengikuti perintah ayahnya ketika itu. Terdamparlah ketika itu jatuh pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim tak angus dimakan api. Bulan Muharram juga banyak peristiwa yang sangat luar biasa. Belum lagi yang namanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya, saudaranya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang sangat luar biasa. Jadikan tahun-tahun Islam ini menjadi iktibar pelajaran bagi kita. Evaluasi diri kita Bapak Ibu. Kita akan berpulang ke rahmat Allah. Bukan kita pulang ke tanah suci, bukan kita pulang ke yang namanya Bandung, bukan pulang kita ke Jambi dan lain sebagainya. Pulang kita tak lain adalah pulang ke alam. Dah siap Bu?
tanpa masjid. Ada lah Pak, ada lah. Dah siap? Siap tak siap? Mau tak mau? Pasti Pak. Ya, pasti. Sebab dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang namanya alam rahim. Nah, Ibu, 9 bulan 10 hari. Bu, masih ingat? 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir kita di atas dunia dalam keadaan telanjang. Betul Pak? Ada yang pakai baju boneko. Kok mahal Pak? Cieko kan? Apa second na euro siap tu pakai 2%. Lahir dalam keadaan miskin, pulang dalam keadaan miskin awak. Coba. Lahir dalam keadaan telanjang, pulang pun dalam keadaan telanjang. Betul Pak? Lahir dalam keadaan miskin, pulang keadaan miskin. Kenapa? Saya kan punya suami 100 hektar Ustaz. Iya betul. Saya yang akan hajar. Gaji saya 20 juta 1 bulan Ustaz. Iya. Saya sudah punya ruko 10 Ustaz. Betul. Ruko yang ada. Pangkat dan jabatan tidak akan kita bawa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling abadi, tempat yang paling istimewa yang disediakan oleh Allah jauh sebelumnya bumi yang kita pijak ini Pak. Tempat kita sendiri loh Pak. 2 kali 1. Udah ada yang pesan Pak? Hah? Dah? Pesan. Tempat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sederhana tempat kita. Ya Allah. Makanya kata Nabi SAW, kalau banyak ada di antara saudara kamu yang meninggal, ikuti tengok. AC tak ada, kipas tak ada. Coba bayangkan Ibu yang dimuliakan Allah. Lahir kita, meninggal kita Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kain kafan, kain yang putih enggak punya lah. Enggak mahal Pak. Yang beli siapa? Bukan kita loh Pak. Yang beli adalah saudara kita. Ya Pak ya. Ya Allah, miskin kita. Tujuannya apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya adalah pada masa. Bila apa ini? Itu kaji Pak. Dalam tarikat Ma'rifat Syariat itu dikaji. Ambo dulu di kampung-kampung mengaji itu Pak. Barang mulu kaji dulu. Kini tak tahu kawan lain tak kenal banyak lupa Pak. Coba bayangkan. Pulang kita kapan? Menunggu yang namanya malaikat Israel. Pak Israel. Kalau sudah malaikat Israel, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kan itu loh. Mestinya pasti itu. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan pembaringan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sana saudara. Ingat lagu itu Bu. Ambo walaupun pada ibu ikut bintang kasih dah provinsi dulu Bu. Iya Pak. Enggak, aduh sertifikat aku enggak pandai ngaji loh Pak. Mengaji alhamdulillah, kalau kasidah alhamdulillah Pak. Makanya saya sampaikan maaf Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum saya dengan Pak Tony Hidayat minta maaf kepada saya disuruh nyanyi sama Abang Tony. No, nyanyikan. Saya kebetulan pagi ada nikah di hotel kemudian langsung ke Dharma Wanita jumpa sama Pak Tony Hidayat. Apa pesan beliau sampaikan kepada jemaah,
abang nggak bisa beliau berangkat ke Kepau Jaya. Disuruh saya nyanyi. Cobalah satu lagu. Saya bilang sama Abang Tony Hidayat, Bang, saya bukan tidak mau lagu Bang. Kalau saya nyanyi Bang, mulainya bisa, turun saya tak sanggup. Oh iya, itu Bang. Jadi mohon maaf, Bu Sekdes, Bang Tony Hidayat, titip salam baru saya saking semangatnya Pak. Lalu 2 tahun tak undang, lagi 1 jam sana. Kaben, aman kaben. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada lagi guna harta benda, tak ada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun baru Islam ini perbaiki amal ibadah kita, tingkatkan salat jemaah kita. Yang tak ngaji deh. Apa? Kadang-kadang awak tak guna aku dibantu. Istilah terlambat itu tak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ada. Jangan tunggu disolatkan dulu baru solat awak. Kalau tunggu disolatkan tak ada cerita lepak. Ya Pak ya. Apalagi musaja alamanku alhamdulillah tahu dari dulu. Dari musola ketek lah kadang lah mantap ya. Ya Pak ya. Apalagi dikumandangkan suara azan ya Allah sampai ke tempat saya ke Purnama Pak. Azan yang sangat luar biasa. Hayya 'alas shalah. Bapak dia Bapak. Bu, azan. Mari kita sholat, mari ambil kemenangan, Allah sudah manggil kita. Enggak kesadaran manusia. Ini adalah tahun baru Islam, perbaiki iman kita. Bulan itu adalah bulan Islam itu terhitung dari bulan Muharram. Ada yang tahu? Ada anak-anak ustaz yang tahu? Alam bu sediakan amplop 2 tadi. Tidak tahu apa yang dapat. Iya. Dia tadi di situ sore sedek Pak. Lah tadi itu dah kopi Pak. Tahu tak ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan Islam itu dari mana? Ini dia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulfitri, Zulfikar, ada. Lah, itu ada. Iya. Itu bulan bukan Juli. Itu adalah bulan Islam, bulan Muharram, Pak. Ya Pak ya. Itu. Jadi umat Islam harus tahu lah. Apalagi anak-anakku harus tahu. Lagi di negara semua ini. Tidak tahu dia bulan Islam. Hitungan bulan Islam itu dimulai dari mana? Muharram inilah bulannya, Pak. Bulan pertama Muharram ini adalah 10 Muharram. Jadi, tahulah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 10 bulan le puasa walai. Sabaleh bulan le pulang kampung walai. Yo, 10 bulan le ke kampung walai. Sebab ini saya setahun bisa pulang Pak. Kalau dulu lagi saya 3 bulan bisa pulang Pak. Inilah terikat sekali. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan, Bu? Ini tadi sudah kita lakukan ya, Bu ya. Tadi sudah kita lakukan kebaikan demi kebaikan, santunan anak yatim termasuk kebaikan. Tingkatkan amal ibadah termasuk kebaikan. Yang tidak ibadah ayo ibadah, yang enggak salat ya salat le. Ya, Bu. Yang enggak sembahyang le. Indah nama suami itu sembahyang tu, dapelah suami laku Allah. Ibarat jumatan laku aku bele. Ganti. Kecil Ustaz Bobo, kan itu Pak ya. Kalau dapat suami sampai jumatan laku aku bele, udah aku bele ganti. Cari yang lain. Oh Pak penyuluhan dulu sih Pak. Pak
bisa direkomendasikan. Kalau tidak selesai di situ, aku selesaikan di Siawan. Gampang tuh. Tapi yang paling penting adalah syaratnya apa? Bunda ingin kawan tamu syaratnya kan aduh di Siak itu malu Pak, 2 bulannya lewatnya minta nikah. Kan nikah, yuk masuk ke mampus. Kan ada uang situ, ada lu tapi uang lu, waduh di kantor itu aku dapat uang apa? Rasa saya tahu sih Tuhan, Masya Allah. Jadi maksud ada apa? Saya mau nikah. Bilo nikah. Masnya kapan nikah mas? Ya kan? Nggak lama lagi, lama ya, oke. Udah ada bahannya, syaratnya udah. Tapi satu yang belum, apa yang belum? Jodohnya belum ada. Pakai persoalan. Kalau jodoh tak ada menikah kelimu, Pak. Lihat nak lima itu siap. Buya Hamdan Kiram siap bantu. Selesai itu. Buat teleponnya selesaikan. Hanya teleponku selesaikan loh. Ya Pak. Jadi syarat nikah itu pernah lupa. Yang pertama ada namanya calon laki-laki perempuan. Kemudian yang kedua ada yang namanya 2 orang saksi. Walinya yang ketiga, mahar, baru ijab dan kabul. Itu enggak. Kadang-kadang ada itu saksi layak itu apa? Nah walinya enggak ada, padahal ayahnya masih ada. Boleh tukang becak menikahan, nikahnya enggak sah dong. Enggak. Wali apanya enggak setuju dong. Bapak enggak setuju. Sakit tidak semua. Pas supaya dia sakit dia hati-hati. Ya Pak ya, gampang saja jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap dirinya perhatikan Pak, langkah kita perhatikan Pak. Tutur kata awak kita perbaiki ya Pak ya, sama-sama Pak. Makanya hari ini Bapak Ibu sampai saat ini insyaallah saya dengan jemaah masih seperti biasa. Masih seperti biasa, buat apa kita banggakan? Ada Pak. Yang tadi sudah masuk ke dalam ibu yang dimuliakan Allah. Semua ada tinggal ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah 3. Yang pertama kain kafan. Yang kedua adalah amal ibadah. Ya. Yang ketiga adalah iman amal. Yang 3 adalah dibawa. Yang tak boleh dibawa apa? Yang pertama adalah anak. Kalau meninggal amaknya, anaknya dah ikut masuk tu. Kalau meninggal istrinya, apanya dia ikut masuk. Dah ada. Kalau ada apa-apa boleh baju saya semati baru. Kan ada. Kalau nak bodoh itu gayanya saya semati dia juga untung. Dah ada tu Pak. Kalau mati dah ada. Ya Pak itu dah ada. Pada apa-apa itu walaupun pusing awak apa-apa itu duduk di bawah kayu rokok habis terus lepas. Ya Pak ya. Ibu-ibu pun itu boleh ikut siapa ya. Tapi dah ibu-ibu di sini Pak, ibunya sekolah situ. Pak ya. Ya. Kepentingan tidak dibawa apa lagi ibu bapak yang dimuliakan Allah. Pangkat dan jabatan tidak ada Pak. Tidak ada. Gubernur tak ada. Bupati, presiden tak ada. Gelar yang paling mahal adalah apa mahal? Yang paling mahal adalah almarhum. Almarhum. Tidak ada di PC. Kabarnya. Siapa nanti? Di mana kubur? Tidak ada. Di mana kuburnya? Kan betul. Kan ada lagunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kau dangdut berkopi Allah bosik. Pandai kau dangdut ya Pak. Pandai ya. Pandai kau dangdut kalau masalah apa deh? Dia lalu dalam ustaz ketik. Iya. Pandai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini, momen tahun baru Islam. Ayo kita dekatkan aja. Jaga ukhuwah. Jaga kekompakan kita. Alhamdulillah Syiahul ini kompak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya tahu itu. Dari dulu Pak, saya dari sini tinggal. Belum lama saya di Manado ini tinggal Pak sekitar 26 tahun. 26 tahun di situ Pak kan? Bukan ya.
Kalau jadi bupati apa itu bos itu. Tapi tidak jadi bos calon tuh, dia lah menjadi bos lah. Iyo, ada jemaah sana apa? Ayo calon apa saya bilang? Tidak usah. Saya begini dah cukup Pak, ya kan? Kita yang paling penting saya doa dari jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya minta doa sama jemaah yang penting saya sehat walafiat insyaallah. Itu aja Pak. Buat apa kita kaya? Enggak perlu kaya Pak. Bu, yang penting yang penting cukup itu. Buat apa kaya Pak? Kadang-kadang orang kaya itu Bapak Ibu menurut kita aja. Kadang-kadang gaji 100 hari tidak dulu Pak Bos. Nyambi itu nyambi itu orang lepas. Tapi kalau seandainya sudah cukup itu, konsepnya cukup Pak. Mau umrah ayo, mau naik haji alhamdulillah, mau makan bersama insya Allah selesai. Jadi rumusnya hidup itu adalah cukup. Ya Pak ya, cukup bersedekah kita, cukup berinfak kita ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sekitar 50 menit Pak. Ada video Pak. Viral Allah, tak ingin viral Pak. Itu masalah. Ulang aja yang viral tadi. Kenapa salah ya? Coba. Kadang-kadang orang aja kurang Pak. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang intinya pada kesempatan yang berbahagia ini melalui tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, ayo kita tanamkan kebersamaan. Jaga iman, tingkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada subuh di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau urusan banyak, insya Allah lain kali kita ketemu lagi. Kalau ada subuh di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak punya subuh, ayo kita gali sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita. Dan acara selanjutnya itu acara penutup, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Untuk doa bersama Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan membacakan doa makan. Saya belum dikasih makan di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. يا الله يا Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa Yahuda kami ya Allah, dosa jemaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan lahir batin kami ya Rahman, angkat penyakit kami ya Allah, mudahkan
dipermudahkan ya Rahman. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Selanjutnya kami beritahukan kepada jemaah, mungkin tadi ada yang belum sempat makan pada badai maghrib tadi, jadi hidangan masih ada, jadi yang belum makan bisa mengambil hidangannya di belakang. Terima kasih. Demikian acara kita. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teleponan nama. Jadi spesial lah. Dia on to angkat ah. Semua orang itu. Belum lepas dia. Enggak. Ada belas benar. Nahon ada tiang do. Tertiang do. Berapa? Kena tiang ini. Agak turun ke enggak, Pak? Iya, kurang turun. Enggak, ini, Pak. Baru ini.